Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai semangat kebangkitan nasional 1908. Yang harus kita tahu bahwa awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia tujuannya adalah untuk berdagang, karena kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, terutama rempah-rempah, sehingga banyak bangsa-bangsa asing itu menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia, termasuk bangsa Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan sebuah badan yang bernama VOC. Tujuan awal bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang ini berubah menjadi strategi bangsa Belanda untuk menjajah Indonesia. Bangsa Belanda mulai menginginkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Lalu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda saat menjajah Indonesia, yang pertama adalah Devis et Impera, yaitu politik adu domba. Politik adu domba ini tujuannya adalah untuk mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain di Indonesia, sehingga tidak terjadinya persatuan oleh kerajaan-kerajaan di dalam bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ketika Daendels memimpin bangsa Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811, Daendels mulai menerapkan kebijakan yang namanya kerja paksa atau rodi. Di sini tujuannya adalah untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa atau di daerah Anyer sampai Penarukan. Kebijakan yang ketiga, saat Van den Bosch pada tahun 1828, yang semula kebijakan kerja paksa atau kerja rodi ini beralih menjadi sistem tanam paksa, yang mana sistem tanam paksa ini rakyat Indonesia ini wajib menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasilnya diserahkan oleh Belanda. Dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu sangat menyedihkan karena tenaga rakyat Indonesia diperas oleh bangsa Belanda dan dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk kepentingan bangsa Belanda. Mengingat keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada saat itu, timbullah keinginan-keinginan yang sangat kuat oleh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga di beberapa daerah terjadi perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Belanda. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia saat itu menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Baron van Hove, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. van de Venter. Karena penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tersebut, beberapa orang ini menyarankan ke pemerintah Belanda agar pemerintah Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang bernama politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi ini diusulkan oleh Mr. van de Venter. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Karena di perkebunan itu atau di daerah itu permintaan yang besar terhadap tenaga kerja di daerah perkebunan. Lalu yang ketiga adalah irigasi. Irigasi di sini diterapkan hanya untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Jadi, politik balas budi ini yang awalnya dimaksudkan untuk membalas kepada rakyat Indonesia karena sudah dijajah oleh bangsa Belanda, tetapi kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Misalnya di sini edukasi. Edukasi di sini beberapa rakyat Indonesia memang disekolahkan, tetapi tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga yang terampil dan murah. Lalu transmigrasi ini memang untuk mengirimkan
orang ke luar Jawa, tetapi hanya ditujukan ke daerah-daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda. Dan irigasi ini kepentingan pengairan untuk perkebunan milik Belanda saja, dan perkebunan milik rakyat Indonesia ini tetap tidak dialiri air. Perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan itu tidak membuahkan hasil, sehingga strategi perang ini berganti menjadi strategi perjuangan mempertahankan Indonesia dengan cara membangun organisasi nasional dan terorganisir. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan tadi tidak membuahkan hasil, maka muncullah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, lahirnya Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern. Tokoh yang menjadi pendorong lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter lulusan dari Stovia. Dan ketua dari organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo, yang menjadi ketua organisasi pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini mempunyai tujuan untuk melakukan perbaikan pendidikan dan pengajaran, tetapi pergerakannya hanya terbatas di daerah Jawa dan Madura saja, karena pelajar-pelajar yang menjadi anggota dari Budi Utomo ini mayoritas dari daerah Jawa, sehingga pergerakannya terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura. Kemudian lahirnya Budi Utomo ini menjadi pendorong lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, sehingga lahirnya Budi Utomo dianggap sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Alasan-alasan lahirnya Budi Utomo ini menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang pertama adalah organisasi Budi Utomo menjadi organisasi pertama di Indonesia sebagai organisasi yang modern. Yang kedua adalah organisasi Budi Utomo menjadi pendorong lahirnya organisasi kepemudaan lainnya. Pada tanggal 5 Oktober 1908 terjadi peristiwa kongres pertama di Yogyakarta oleh organisasi Budi Utomo, yang tujuannya adalah menetapkan tujuan organisasi yang pertama, kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi, tujuan Budi Utomo ini difokuskan kepada bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Pada saat kongres pertama di Yogyakarta, golongan muda ini memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang besar dengan dipilihnya Ketua RT Tirto Kusumo. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda-pemuda di Indonesia ingin mempersatukan diri bersama golongan tua untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat dipilihnya Ketua RT Tirto Kusumo pada Kongres Pemuda I, tujuan organisasi yang semula hanya terbatas di daerah Jawa dan Madura saja, kemudian meluas menjadi tujuan organisasinya menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan baik dari agama, ras, budaya maupun antar golongan. Kita memasuki pembahasan soal pertama mengenai kebangkitan nasional 1908. Soal yang pertama, di bawah ini yang mencerminkan semangat kebangkitan nasional 1908 adalah A. Aryo, Valen, Ciko, dan Mirza mengikuti latihan rutin dengan tim futsalnya agar dapat bermain dengan maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. Sheila, Tantia, Yoga, dan Sinta tidak hadir saat kerja kelompok karena rumahnya jauh dan meminta anak lainnya untuk menyelesaikannya. Yang C, siswa kelas 8F selalu ramai saat mengikuti pembelajaran tata boga dan tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu.
Yang D, Yanti adalah anak yang pandai matematika sehingga saat pelajaran lainnya Yanti sering izin meninggalkan kelas untuk berlatih matematika meskipun tidak ada jadwal latihan matematika. Dari pilihan jawaban A sampai D dapat kita ketahui bahwa yang mencerminkan semangat kebangkitan nasional adalah opsi jawaban A, karena Aryo Valeng Ciko Mirza mengikuti latihan rutin dengan tim futsalnya agar dapat bermain dengan maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. Dari opsi A ini kita dapat melihat nilai-nilai yang diterapkan oleh mereka, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang mana mereka dengan latihan rutin mereka dapat memunculkan semangat untuk kerjasama dan kekompakan mereka. Untuk poin B, Sela, Tantia, Yoga, dan Sinta tidak hadir saat kerja kelompok karena rumahnya jauh dan meminta anak lainnya untuk menyelesaikannya. Dari pilihan jawaban B kita dapat ketahui bahwa mereka, Sela, Tantia, Yoga, dan Sinta tidak mengutamakan nilai persatuan dan kerjasama mereka memiliki sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Pilihan jawaban C, siswa kelas 8F selalu ramai saat mengikuti pembelajaran tata boga dan tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari poin C ini mereka tidak menerapkan sikap disiplin sehingga tidak mencerminkan semangat kebangkitan nasional. Yanti adalah anak yang pandai matematika sehingga saat pelajaran lainnya Yanti sering izin meninggalkan kelas untuk berlatih matematika meskipun tidak ada jadwal latihan matematika. Dari opsional D kita bisa mengetahui bahwa Yanti adalah anak yang memiliki sifat egois atau mementingkan dirinya sendiri serta tidak menghargai orang lain, karena di sini